Kalau tadi dari segi DPR ini menyetujui bahwa Danantara ini sudah on track, sudah sesuai. Tapi bagaimana kemudian dari Kadin Indonesia, apakah Kadin setuju juga dengan perampingan BUMN dari 1.000 menjadi 200 sebagai mitra strategis pemerintah? Ya, kami dari sudut pandang dunia usaha ya, Kadin Indonesia kami melihatnya reformasi ini kami nilai positif. Ya, karena tentunya dengan adanya perampingan, adanya juga reformasi terkait dengan terkait dengan penghapusan tantiem ataupun perampingan komisaris di tubuh perusahaan BUMN. Ini artinya berarti kan tadi yang Pak Andi sampaikan bahwa prinsip GCG itu dijalankan dan ini tentunya akan bisa menambah confidence ya dari para investor, khususnya investor asing. Dan tentunya dari sisi ujung-ujungnya kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha ataupun dunia usaha, tentu ini kan diharapkan nanti ke depannya ada kolaborasi. Ya, tentunya nanti bagaimana nanti investasi yang saat ini mungkin ke depannya, saat ini mungkin antara Danantara dengan co-investornya ataupun nanti juga terbuka peluang juga ya. Artinya bagaimana nanti Danantara peluang investasi ini juga bisa membuka peluang juga untuk private ya untuk masuk di dalamnya. Tentu ini kan akan bisa menambah potensi ya investasi ke depannya dan ujung-ujungnya ini akan bisa menambah tadi ya akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depannya dan ujung-ujungnya juga akan bisa menambah penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, artinya buat dunia usaha pun juga ini akan positif, buat ekonomi kita pun juga akan tumbuh positif dan juga untuk sosial ekonomi kita dalam artian untuk percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan pun juga akan tercapai. Jadi kami menilai bahwa reformasi ini kami nilai cukup positif dan tentunya dengan tadi kinerjanya berbasiskan artinya kalau kita lihat sebelumnya mungkin kalau kita lihat tadi bonusnya itu berdasarkan tidak jelas gitu ya. Nah, kedepannya tentunya ini berbasis kinerja, artinya ini menunjukkan artinya dari sisi untuk perusahaan BUMN pun juga akan jauh lebih efisien ya. Dan tentunya tadi seperti Pak Andre sampaikan juga bahwa ujungnya dividen yang nanti akan disetorkan kepada negara pun juga akan lebih meningkat lagi dan tercapai untuk bisa mensupport keuangan negara. Oke, artinya sepakat begitu ya dari Kadin ya. Kalau dari ekonom, Pak Wija melihatnya bagaimana? Ya, ekonomi kita ini seperti mesin 3 silinder. Silinder pertama itu pemerintah, silinder kedua swasta, silinder ketiga BUMN. Kalau kita ingin ekonomi kita lari kencang, ya 3 silinder itu harus kerja optimal. Nah, apa yang dilakukan oleh Danantara ini adalah langkah konkret untuk memperbaiki silinder ketiga, yaitu BUMN. Salah satu transformasi yang menurut saya paling strategik adalah migrasi dari DNA birokrasi yang fokus pada prosedur, administrasi, proses berbelit begitu ya, hasil tidak penting menjadi DNA korporasi, business judgment rule, sehingga lebih lincah. Hasil akhir merupakan target yang paling penting. Itu dia kenapa Pak Presiden juga mengatakan dividen itu hanya bisa ketika institusi itu mempunyai DNA korporasi. Dan dengan DNA korporasi maka akan lebih lincah, akan setara dengan Temasek atau Hasanah. Kalau kita ingin menyamai mereka, minimal pola kerja, mindset, DNA-nya harus sama. DNA mereka adalah DNA korporasi. Nah, dengan cara seperti ini bagi Danantara lebih mudah untuk berkolaborasi dengan SVF lain di dunia karena DNA-nya sama. Kemudian merangkul investor untuk dibawa masuk ke Indonesia. Jadi peran terpenting Danantara ini menurut saya adalah katalis bagi masuknya FDI. Mirip seperti Hasanah, di mana 75% investasinya di dalam negeri, tapi untuk investasi itu dia menarik investor dari luar negeri. Bahkan Danantara lebih dramatis lagi. Pak Rosan mengatakan 80% investasinya di dalam negeri. Jadi dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dalam konteks FDI, kami berharap betul agar Danantara ini bisa memainkan peran yang sangat penting, sangat major. Pak Wija, kalau kita menyoroti soal tantiem, kemarin Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini adalah akal-akalan. Sebagai Anda pernah berada di kursi komisaris melihatnya,
melihat Tantiem ini apakah memang akal-akalan? Anda setuju atau seperti apa? Jadi kalau Tantiem untuk komisaris itu hanya ada di Indonesia. Oh iya. Dimanapun di dunia yang namanya komisaris itu tidak mendapatkan Tantiem. Apalagi Tantiem, 45% dari Tantiem dirut. Yeah. Ini menyebabkan baik BOC maupun BOD itu saling mendukung untuk melakukan upaya-upaya apakah kita sebut creative accounting atau window dressing supaya net income-nya tinggi karena mereka semua berkepentingan. Dan idealnya memang komisaris itu tidak mendapatkan Tantiem. Kenapa? Karena tugasnya adalah ngerem, mengawasi, menegur. Saya sekarang ini komisaris independen di Indosat. Sejak tahun 2010 diputuskan komisaris tidak mendapatkan Tantiem. Dengan cara begitu pengawasan menjadi sangat ketat. Kalau dua-duanya mendapatkan Tantiem, maka mereka akan malas investasi. Mereka akan cenderung melempar masalah ke belakang. Yang penting di depan kelihatan bagus, kemudian net income bagus, KPI terpenuhi, kemudian ujung-ujungnya Tantiem. Tetapi begini, kalau untuk BOD harus hati-hati. Karena sebelum meeting malam ini, saya ketemu dengan 2 partner Big Four untuk tanya tentang masalah paket untuk BOD. Tanpa Tantiem, paket BOD kita itu 25% persentilnya. Jadi lebih rendah daripada rata-rata market. Jadi untuk BOD, saya tetap menyetujui dan mengusulkan Tantiem ada. Tetapi KPI-nya harus betul. Harus diawasi dengan baik. KPI-nya harus betul. Kemudian yang tidak boleh lupa lagi adalah proses seleksinya. Harus benar. Jadi orang yang profesional, terbaik di pasar, dikasih otoritas, dikasih paket Tantiem yang bagus, kemudian di akhir tahun dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak berhasil, out. Oke. Pak Andre, kemarin sepertinya standing applause tuh dari DPR di pidato Presiden Prabowo ketika mengatakan penghapusan Tantiem. Itu kenapa? Ya tadi kan disampaikan, standar best practice internasional nggak ada Tantiem itu. Yang ada Tantiem komisaris itu hanya di Indonesia, betul ya Pak? Di dunia, di luar Indonesia itu tidak lazim komisaris itu dapat Tantiem maupun insentif. Mereka hanya dapat gaji karena memang fungsi mereka hanya melaksanakan fungsi pengawasan, tidak terlibat dalam peningkatan kinerja perusahaan, tidak terlibat dalam kinerja operasional perusahaan. Jadi wajar, saya rasa itu keputusan yang tepat oleh Presiden. Dengan kita melakukan efisiensi itu, otomatis itu akan menambah dividen kita kepada negara. Karena bayangkan, tanya komisaris BRI itu, berapa puluh miliar mereka dapat Tantiem. Bank Mandiri, BNI, yang paling gede BRI, ya. Jadi gede, besar, puluhan miliar satu orang. Berapa orang? Dulu komisaris BRI itu kalau nggak salah 11. Di zaman Pak Prabowo, Himbara itu, benar ya Pak Reza? Keputusan Presiden Prabowo yang dulunya 11 dirubah menjadi 6. Ya, udah 5 yang dibuang, dipotong ya komisaris itu. Berapa penghematannya? Kalau mereka terima 25 sampai 35 berapa? Udah 150 miliar. Itu baru satu BUMN BRI, belum yang lain-lain. Jadi menurut saya itulah yang menyebabkan standing applause didapatkan oleh Presiden di dalam sidang DPR kemarin. Bahwa DPR, seluruh fraksi di DPR memberikan dukungan politik penuh kepada Presiden Prabowo dalam rangka melakukan efisiensi dan perbaikan BUMN kita. Karena tujuannya jelas. Kalau BUMN kita sehat dan antara aset manajemen bekerja secara optimal akan menghasilkan dividen yang bisa menutup defisit APBN kita. Kan tujuannya itu. Ya, di luar menutup defisit APBN kita, ini juga bisa meningkatkan investasi kita tadi yang dibahas. Bahwa dan antara investment management tujuannya jelas. Tadi 80% kita akan berinvestasi dalam negeri. Apa investasinya? Kita melakukan dan mendukung proyek hilirisasi. Ya, dan itu akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Sehingga adik-adik mahasiswa ini nggak usah takut di zaman Pak Prabowo nggak ada lapangan pekerjaan. Ya. Karena investasi itu disiapkan oleh Danantara dan bukan hanya Danantara. Ya, tapi juga investasi dari luar negeri itu Pak Prabowo keliling luar negeri berbagai negara
itu membawa kue-kue investasi. Kemarin Pak Prabowo sempat pergi berapa minggu itu ke luar negeri. Itu berapa ratus triliun investasi masuk ke Indonesia. Dan pertumbuhan ini investasi kita meningkat gitu ya, seperti yang disampaikan kemarin. Baru triwulan pertama sudah mencapai seluruh target tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ini serius bekerja untuk memastikan rakyatnya sejahtera. Memang butuh proses. Ya, betul. Tidak bisa simsalabim. Tapi dengan pembenahan yang mungkin awalnya pahit karena melakukan efisiensi, tapi tujuannya baik. Ya paling tahun depan sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bahwa memang pemerintah dan juga melalui Danantara ini sangat berfokus untuk investasi ke depan. Dan efisiensi itu diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak salah ya. Saya juga mau soroti surat dari Kepala Danantara, yakni surat dari Pak Rosan. Ada 2 poin begitu ya Pak Reza. Poin pertama adalah permainan accounting dan yang kedua mengenai tantiem. Ini mungkin Pak Reza bisa jelaskan ini kenapa fokusnya kepada 2 hal tersebut. Terima kasih. Jadi memang kayak tadi saya bilang di pembukaannya, kita ini ada 2 dimensi untuk memperkuat BUMN kita. Satu dimensi tadi yang konsolidasi, yang tadi angka 1000 bisa dikecilkan gitu ya. Nah itu di sektoral, itu ininya. Tapi di setiap institusi BUMN itu sendiri, kita juga ada efisiensi proses, ada corporate governance proses ya. Jadi misalnya tadi ada 2 poin di situ ya. Yang pertama, transparansi dan corporate governance yang benar ya. Jadi kalau memang profit itu profit yang benar-benar berdasarkan fundamental, bukan karena kosmetik gitu ya, bukan yang di mark up gitu misalnya kan. Nah, itu yang paling besar, itu sebagai poin yang paling besar. Karena dari situ sendiri yang tadi kembali Prof. Wijan tadi bilang, kalau pengawasannya tidak benar ya atau insentif untuk melakukan pengawasan itu tidak ada atau kurang. Ya, tadi misalnya karena dua-duanya menerima bonus dan tantiem gitu ya. Akibatnya ya turun ke bagian kedua. Jadi di GCG-nya tidak ada, good corporate governance tidak ada, angkanya dipermainkan dan kemudian turun ke tantiem yang besar tadi. Ya. Nah, kalau role itu kita kembalikan bahwa memang ada pengawasan ya, itu mudah-mudahan itu akan memperkuat. Nah saya setuju juga dengan Prof. Wijan tadi, kalau kita ngomong tentang board of director-nya, kita mesti hati-hati di situ. Karena kita juga pengen menarik the best human resource untuk running BUMN-nya. Ya, dan ini kan BOD itu mesti kita kasih, board of director itu kita mesti kasih insentif ya. Tapi untuk pengawas ya memang mereka tugasnya mengawas gitu. Nah jadi 2 hal itu mesti terjadi persatuan gitu ya. Karena kalau misalnya di backup nanti tantiemnya juga akan bertambah gitu, dapat keuntungan yang lebih gitu seperti yang disampaikan Pak Wijan dan juga Pak Reza tadi. Kita harus jeda dulu, nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian Kadin yang bersiap untuk menjadi mitra strategis Danantara dan juga mendukung Danantara ke depan. Usai jeda tetaplah bersama kami.